Jadi begini, pertama-tama kita harus bisa melihat ini sebenarnya ini kan kasus dalam rumah tangga antara seorang istri dan seorang suami. Berjalannya rumah tangga, berjalannya mahligai cinta dalam pelayaran ini pasti mengalami pasang surut. Apalagi menyatukan dua hati ini sangat susah dengan karakter watak yang berbeda ini. Namun di sini dalam hal kasus tersebut saya melihat adanya ego. Saya melihat sini banyak ego yang sebenarnya tidak perlu diketahui, bukan konsumsi publik di sini. Itu yang saya sayangkan ya, sampai mengumbar aib masing-masing. Sebagai manusia berbudi, beriman, bertakwa pada Tuhan, tentunya kita menyesali kejadian tersebut. Kita sesama cipta, seharusnya kita juga bisa saling menutup yang namanya aib. Sepahit apapun, cukup kita dan Tuhan kita yang tahu. Semuanya kan masih bisa dibicarakan, apalagi pernikahan mereka ini masih tergolong umuran jagung. Saya sesali di situ, saya sayangkan di situ. Sebenarnya permasalahan ini saya melihat masih bisa ada jalan terbaik, solusi untuk menyelesaikan ini di antara dua hati. Ya, ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh kita yang namanya sebagai advokat, kita sebagai praktisi hukum. Langkah-langkah yang perlu kita tempuh, langkah-langkah yang perlu kita ambil, yakni bagaimana menyelesaikan, mencairkan suasana ini menjadi tenang. Karena di sini bukan perebutan apa-apa, bukan perebutan harta gono gini atau harta bawaan. Saya tidak melihat sini, karena mereka masih menikah seumur jagung dan mereka pun masih dengan siri, belum resmi ya, belum terdaftar dan lain sebagainya menurut agama. Kemudian dalam perjalanan ini istri dari Pak Masdan ya itu melaporkan ke pengacara, dan dari pengacara selanjutnya berita ini di blow up media. Di sini sebagai seorang praktisi hukum saya melihat laporan dan lain sebagainya itu sebenarnya sih sah-sah saja. Ada korban di situ, ada orang yang tidak suka, merasa ada penganiayaan, ada merasa pelecehan. Tapi tolong, karena berita ini, pemberitaan ini bukan cuman orang-orang dewasa yang menonton, tapi di sini banyak anak kecil dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, mau jadi apa ditonton oleh anak-anak ini. Ini seharusnya itu ada berita-berita, ada omongan kita yang bisa kita cut, kita kendalikan. Tidak perlu kita umbar kemana-mana itu. Itu yang saya sayangkan dari kasus ini ya. Nah, tentang laporan, dugaan adanya hasil visum dan lain sebagainya itu, ya sebagai praktisi hukum kita juga tentunya pertanyakan dengan informasi yang kita dapat, kita peroleh dari ayah dari Taki Malik yang mengatakan bahwa dia keluar rumah tanggal sekian, bikin laporan visum, hasil visum tanggal sekian. Benar enggak? Itu pertanyaan dari ayah Taki Malik sebagai pelaku dalam hal ini ya, sebagai orang yang terlapor bahwa ada kejadian seperti ini. Nah, di sini saya melihat kita semua untuk lebih jeli melihat permasalahan ini. Bahwa siapa sebenarnya yang dikorbankan dan siapa sebenarnya yang mau dikorbankan lagi. Dan ini laporan, saling melapor di sini atau saling mengungkap untuk mencari pembenaran. Nah, ini yang saya sayangkan sebagai seorang praktisi. Seharusnya kita ini harus paham ada restorasi justice, ya kan? Ada presisi yang dikumandangkan oleh Pak Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru. Kenapa kita tidak ambil di situ? Ada nilai di situ, ada pembelajaran di situ bagi warga masyarakat
yang mencari keadilan. Mari kita bersama-sama mencari solusi dari yang namanya tidak adil, adanya sakit hati, adanya dendam. Mari kita semua berkumpul mencairkan permasalahan ini. Adanya satu solusi, win-win solusi seperti ini. Ya, kalau saya, permasalahan ini sebagai anak manusia, sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, kami sangat menyayangkan. Karena tidak biasanya hal ini diumbar ke publik. Yang diumbarkan ke publik biasanya hal-hal yang lain, bukan sensitif seperti ini. Nah, ini saya mengajak semua rekan-rekan saya untuk kita lebih cermat dalam pemberitaan. Ya, kita lebih cermat karena di sini juga ada pesan terhadap kaum muda, kaum ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk jangan sampai terulang lagi hal yang seperti ini. Dan bagi teman-teman pengacara juga, ayo mulai terbiasa gitu menyelesaikan permasalahan ini tanpa pemberitaan yang menurut saya kurang populis sebenarnya ini ya. Karena ini umbar yang sangat vital ya. Marilah kita dengan adat istiadat kita ketimuran, kita mulai berubah. Kita harus bangkit. Indonesia maju, Indonesia butuh kecerdasan kita, kecerdasan emosional kita dalam mengungkap suatu fakta. Kalau memang benar terjadi, tapi kalau tidak benar terjadi, patut disayangkan juga ini. Saya berharap kasus ini kalau ke depannya mau dibawa ke ranah hukum, oke-oke saja. Karena saya melihat, saya menonton selama ini pemberitaan dari Bapak ayah dari Taki Malik itu, sepertinya dia juga sangat siap untuk mengungkapkan fakta-fakta yang dia peroleh, dia miliki, dan dia pelajari, serta dia dalam kehidupan dia bersama mereka berdua itu, tentunya dia pasti pelajari juga tentang watak karakter seseorang. Contoh, kita berkeluarga pasti kita mengenalkan diri dari calon pendamping kita, itu sudah seperti itu. Dalam dunia hukum ya, sebagai seorang praktisi, pelaku, lawyer, tentunya kita terikat dengan Undang-Undang 14 ya, Undang-Undang Advokat itu. Di dalam Undang-Undang Advokat itu udah jelas bahwa kita memberikan jasa bantuan hukum, kita berhak memperoleh jasa honorarium advokat. Nah, ini saya waktu mendengar berita ini terkejut dan miris dada. Apalagi di Jakarta, ibu kota, bagaimana seorang lawyer kemana-mana kita tidak ada yang gratis. Tapi di sini ada terjadi, sudah mengadvokasi, mendampingi klien dalam hal kasus ini. Tapi kalau benar terjadi, kita sayangkan. Kenapa ini harus terjadi? Nah, itu perlu kita renungkan juga sebagai lawyer. Sementara kita lawyer ini kan jelas, ya kan, mengacu kepada undang-undang advokat, kepada kode etik. Contoh saya dalam penerimaan kasus dan lain sebagainya itu, selain surat kuasa, saya tentunya ada keterikatan. Misalnya ini surat perjanjian pembayaran honorarium advokat itu harus dibuatkan. Ini saya mau mengingatkan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya, agar hal yang seperti ini tidak terulang lagi dan jangan terulang lagi. Kenapa? Baju kita, sekolah kita, toga kita itu tidak ada yang gratis, dan jasa hukum harus dibayar sesuai dengan pekerjaan kita, profesi kita. Dan satu juga, kita harus bertanggung jawab dengan surat kuasa yang telah berikan kepada kita. Jangan sampai kita melepaskan klien di tengah jalan. Nah, ini kan ada dua versi di sini. Yang satu menurut ayat Taki Malik, dia merasa dia ditinggalkan, dan yang satu versi dari advokat ini, dia mengatakan bahwa dia tidak dihargai jasa hukum, dan dia merasa tersinggung karena ayah dari Taki Malik sering meminta pendapat penjelasan dari advokat-advokat lain. Bagi saya, dia mau minta penjelasan kepada siapa itu silakan dia, iya kan?
itu terserah dia, tapi kuasa ini yang saya jalankan agar dia tidak kemana-mana. Berarti saya harus menservis dia sehingga dia bisa puas dengan pendapat hukum yang saya berikan kepada dia. Tentunya di sini saya harus lebih paham, lebih mengerti dengan kasus yang dialami oleh dia sehingga dia merasa puas saat kita memberikan advokasi. Kepuasan, semua di sini kepuasan. Jadi kita umpama dalam hal memberikan bantuan hukum, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan saat perjalanan, di kemudian bisa saja kita mengatakan bahwa Pak, ini tidak sesuai loh, Bapak bilang benar-benar tapi bukti yang kami pegang ini kok tidak seperti yang itu. Nah, dia pun juga seperti itu. Apabila dalam perjalanan dia merasa tidak nyaman dalam pelayaran itu, dia bisa cari nakoda yang lain. Itu silakan. Dalam dunia pengacara, dalam dunia hukum ya selalu seperti itu. Tapi sangat disayangkan sampai dengan honorarium advokat dalam hal transportasi operasional sampai tidak dibayarkan itu. Ya mohon, mungkin dia juga bisa punya cara, bisa mensomasi, bisa mendatangi yang seperti dia lakukan. Tunjukkan bahwa kita ini profesional kepada klien. Jangan sampai kita mau didikte klien. Nah itu, ini penting juga. Dan supaya klien tidak mendikte kita tunjukkan bahwa kita profesional. Dan satu, kepuasan itu ada pada klien. Karena klien yang membayarkan kita tunjukkan kualitas kita beri dia pendapat hukum yang baik, niscaya dia tidak mungkin berpaling dari kita.